Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi bersama saya Citra Isa dan juga Tika Darmawan tentunya di Cerita Wanita. Seperti biasa kita bakal ngajak kalian buat setuju nggak setuju, harus mikir Iya. ya tentang tema yang kita bahas hari ini. Kayak hari ini agak-agak sedikit berat ya cuy. Iya, lumayan ya. Lumayan Ini berat ya. pilihan yang untuk beberapa perempuan mungkin agak Sulit. gitu. Sulit. Apakah itu? Ya. Apakah itu? Jadi hari ini kita akan membahas tentang wanita perlukah berkarir atau tidak. Seberat apa hidup ini dengan perkara karir itu? Iya benar apalagi Udah PNS belum? Ada tes CPNS nggak kerjanya apa? Oh nggak pakai seragam kemarin? gitu. Suami nggak sih? Duh belum apa-apa udah julid. Beneran nggak? Jadi Tapi kita udah melewati fase itu. iya, pelan-pelan udah dan kita mau sharing juga Iya, gitu. Mungkin untuk bisa melewati masa berat bersamamu. itu. Tapi hari ini kita girly banget ya. Oh, so girly in the pink and violet. Ini warna kesukaan kita ya nggak sih? Yeah, Suka yeah. warna ini atau Suka sih warna ini, warna-warna atau yang kamu memang pecinta warna berat kayak gini? warna-warna kehidupan. Warna sebenarnya. kehidupan ya. Sama Biar seperti lebih hari ini tough memang lagi ya. iya benar pembahasannya benar-benar tentang kehidupan banget. Jadi kamu langsung nanya aja deh, kalau kamu sendiri Yeah. itu termasuk dalam kelompok yang merasa wanita perlu berkarir atau tidak? Kalau aku bisa dua-duanya nggak sih sebenarnya? Bisa dua-dua ya. Kalau aku gini, kalau menurut aku wanita perlu berkarir. Perlu ya. Ini Oke. di poin 1 karena mungkin karena gini kan, ada yang memang ambis gitu. Kalau aku sih anaknya di titik ambis. Oh, oke. Aku tipe yang ambis banget, sampai nggak Tiba-tiba pulang ke rumah. Tiba-tiba langsung kecil di samping cewek ambis ya. Nggak, karena sampai dulu tuh ya sebelum aku nikah dan akhirnya aku mulai meset hidup ini bahwa nggak usah gitu-gitu kali lah. Sempet aku kemarin juga sempet curhat sama kakak ipar aku, kita kayak sharing gitu kan, karena kebetulan beliau juga punya karir yang cukup bagus di kantornya. Tapi kita kayak mikir gitu kan, sebenarnya apa sih yang dicari gitu. Jadi berkarir, tapi aku sebagai wanita, sebagai seorang istri dan sekarang ini aku udah menjadi seorang ibu, aku cukup harus menyadari bahwa ada tugas lain selain mengejar karir, yaitu sebagai mengejar matahari. Mengejar matahari lagu dia kan. Aduh blur banget nih tikanya. Yaitu Iya. adalah menjadi seorang ibu Iya. gitu kan. Nah, jadi ketika aku merasa bahwa karir itu penting, tapi juga enggak mengenyampingkan kita tuh sebagai seorang ibu gitu loh Tika. Karena kalau dibilang karir itu penting buat aku, apalagi kan maksudnya aku memang cukup senang bekerja gitu. Nah, itu ya. Kadang ditanya kenapa penting gitu karena bukan hanya soal materi gitu, Iya. tapi balik lagi ke senangnya kita, passion gitu ya. Iya. Merasa kita memang senang kerja gitu ya. Kalau nggak kerja, sebenarnya kita menolak bodoh di rumah ya nggak sih? Iya. Menolak bodoh di rumah. Dalam artian bukan berarti yang di rumah bodoh, bukan gitu. Tapi maksudnya kayak nggak ngerjain apa-apa itu akan membuat saya, Tika gitu merasa kayak kurang berdaya gitu. Jadi Tika merasa juga sama kayak Reza, kayaknya penting deh. Tapi untuk yang memilih untuk tidak berkarir juga it's okay, it's fine. Karena gini, kalau aku kan kebetulan kerjanya kan yang nggak terlalu terikat Iya, ya. iya. Tapi kalau misalnya udah kerja tuh udah padat banget. Jadi kayak pulang ke rumah itu mungkin cuman buat jam makan siang dia, cuman buat main, terus aku cabut lagi kayak gitu. Tapi ketika di rumah pun aku rasa semua ibu itu bisa berkarya dari rumah kayak gitu. Oke. Dan termasuk mengurus anak itu adalah pekerjaan yang paling yang paling luar biasa. Kalau kita kan kerja di luar kan mungkin kan kalau kita di luar nih dari pagi sampai malam pulang selesai. Tapi kalau misalnya ibu rumah tangga kan gak kayak gitu ya. Iya, karena kan kalau di luar yang diurusin kerjaan, kalau di rumah yang diurusin manusianya nih ya. Iya Manusianya benar-benar. yang diurusin. Jadi memang kita juga sangat tergantung sekali dengan peran ibu rumah tangga ini gitu. Jadi sebenarnya kalau aku disuruh pilih berkarir atau tidak berkarir, aku lihat dulu nih alasannya dan aku akan harus apa gitu. Oke. Kalau misalnya berkarir Karena udah seru. Jadi angkat kaki dulu ya. Karena udah seru. Aku lebih santai ya. Oke. Jadi karena alasan itu tadi. Iya, dan kalau aku sendiri ya, aku kan di rumah juga kalau misalnya kayak aku bilang tadi karena bukan kerjaan yang terikat dengan waktu ya.
ketika aku lagi sibuk di luar ya otomatis kan waktu aku terus habis nih untuk kerja. Tapi ketika ada waktu untuk di rumah, Ya aku udah. akan maksimalin buat Di rumah Buat gitu di ya. rumah, Tapi gitu. sebenarnya kalau kita mau ngeliat lagi faktor apa sih yang dimulai dari faktor apa gitu wanita tuh harus berkarir gitu. Mungkin pertama kayak yang kita bahas tadi, pertama itu ada passion ya di situ ya. Passion. Karena passion tadi, karena senang bekerja itu tadi gitu. Makanya kita merasa penting atau perlu untuk berkarir gitu, punya karir. Tapi balik lagi untuk yang tidak memilih mau berkarir ya nggak masalah juga gitu. Terus faktor apa lagi nih menurut kamu Sa yang apa ya memulai untuk wanita berpikir kita perlu nih karir gitu? Mungkin dibilang faktor gini, kalau aku sih ngelihatnya kalau di aku sendiri, kalau karir itu kerja itu adalah bagian dari healing aku. Oke. Jadi aku emang sesenang itu sama kerja. Dulu nih sedikit flashback nih, waktu aku mau merit, teman-teman pada kalau orang kan pada ucapin selamat ya Sa, selamat Iya, ya Sa, iya. selamat ya Sa. Dan beberapa teman-teman aku tuh yang udah tahu aku se-workaholic Iya, apa, iya. jadi orang tuh pada bilang selamat ya Sa, nggak usah kerja-kerja kali lah. Iya. Gitu. Jadi maksudnya saking mereka tuh tahu aku tuh sekerja apa. Iya, iya, Bahkan iya. tuh dulu banyak aku sampai double kado microwave. Tau nggak? Dan itu Nggak tulisannya kepake udah. apa? Buat wanita karir nggak perlu masak, panas-panasin aja. Jadi dan itu tuh kayak Udah tercipta ya gitu ya. kayak udah terpola dengan Iya. temen-temen aku tuh sebekerja itu. Iya, iya. Memang waktu aku nikah kan COVID waktu itu kita kan harus di rumah karena kerjaan juga pada depending Orang semua. lagi pada COVID, kamu nikah ya Bu? Iya, cuy. Oke, daripada Jadi, suntung atau ngapain ya? udah mau deket COVID masih oke, masih oke. bisa bikin masih bisa buat acara Oh, waktu oke, itu. oke, Jadi kayak emang seminggu sebelum semua tuh apa ya istilahnya lockdown. Iya, sebelum lockdown. Gitu. Oke. Jadi kan aku kan dari yang pertama kerja dari pagi sampai malam Iya. sampai akhirnya aku itu di titik pagi sampai malam di rumah. Apa yang aku lakukan? Menangis. Nah, ini nih, kalau ngomongin soal yang gini-gini nih, yang dulunya kerja, terus tiba-tiba memutuskan untuk udah deh nggak usah kerja dulu atau nggak kerja lagi gitu, pasti hal yang pertama sekali dirasakan efeknya adalah kayak nggak berdaya dan Iya. akhirnya menangis, Menangis, gitu. Maksudnya kayak menangis, iya. menangisi kondisi gitu. Iya. Kenapa sih harus kayak gini gitu ya? Bukan nangisin karena uangnya Iya, iya, nggak bukan. masuk. Mungkin Benar, itu benar. iya ya kan. Iya, Tapi iya. kan itu kan cuma sekian persen Iya. dari poin yang aku udah terbiasa kerja Iya nih. benar-benar. Gitu kan. Jadi badan kita tuh kayak tubuh kita tuh udah terbiasa bergerak untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi bagian dari Benar. kita gitu. Tiba-tiba enggak kayak Memang nangis. Ngapain nangis. gitu, mau ngapain Itu gitu ya. benar, Menangisi itu tadi ya, kondisi tadi itu. Nangis banget aku Tik. Jadi sampai suami aku tuh mungkin karena kita baru nikah dan dia juga mungkin heran gitu kan. apakah Kok uang bulanan harus ditambah kurang gitu. Enggak, dia kayak sampai aku bilang ke dia kayak Desa bukan nangis karena apa tapi ini karena Desa tuh suntuk karena nggak Iya, kerja iya, gitu iya, karena iya. alhamdulillahnya itu aku diberikan pekerjaan yang memang aku senangi gitu. Iya, benar. memang Jadi memang passion kerjaan menjalankan gitu. hobi yang dibayar ya Iya. gitu. Nah, jadi memang balik lagi banyak apa ya bisa dibilang pertimbangan untuk Iya. seorang wanita itu merasa perlu berkarir atau tidak gitu. Terus juga banyak juga dari masyarakat yang merasa kalau sekarang itu wanita memang udah selayaknya untuk ikut bekerja gitu ya atau meniti karir gitu. Karena kalau dulu kan masih ada tuh anggapan-anggapan kalau udahlah perempuan nggak usah kuliah tinggi-tinggi, nggak usah kerja yang gimana banget, toh juga pada akhirnya mengabdi sama suami, mengurus keluarga dan di rumah aja gitu. Tapi kan kalau sekarang dengan sekian banyak informasi yang kita dapat, terus juga edukasi-edukasi bahwa oh ternyata kalau perempuan kerja atau berkarir itu bisa lebih berdaya gitu ya. Terus mungkin balik lagi aktualisasi diri juga gitu. Jadi makin banyak perempuan-perempuan yang memilih untuk yaudah deh kita berkarir gitu ya. Tapi aku juga cukup setuju ya dengan misalnya gini, perempuan udah sekolah tinggi-tinggi pun dia nggak apa-apa kok kalau untuk menjadi ibu rumah tangga Setuju, aja setuju, gitu. Karena setuju. kalau misalnya kan dulu ada yang bilang ngapain sekolah tinggi-tinggi ntar ujung-ujungnya dapur kasur apalagi Sumur. gitu kan. Terus kesini tuh kebetulan kan aku kan udah selesai
sekolah Iya. S2. Aku kan karena aku bukan tipe yang kerja setiap hari dari Senin sampai Sabtu kan. Bukan Tapi kalau yang jam kerjanya 9 to 5 iya, gitu ya. Jadi ketika aku sedang dalam keadaan free, aku kan switch nih menjadi ibu rumah tangga nih. Nah, ternyata sangat membantu sekali bekal aku sekolah yang aku pikir ini udah cukup tinggi lah untuk aku ya. Untuk bisa mendidik anakku gitu. Jadi kayak jadi bahkan sangat-sangat membantu lah, kayak misalnya gini. Emang apa sih aku bedanya udah Sah, mendidik anak dengan latar belakang pendidikan S1, SMA, S1 sama S2? Nah, jadi gini, kalau aku kan kebetulan kan aku S2-nya kan di bagian pendidikan bahasa ya. Nah, jadi memang ini sangat membantu aku sekali di bidang aku untuk membesarkan babyku nih gitu. Jadi ada banyak banget, malah bukan ada teori-teori yang aku pelajarin di kampus kalau anak tuh gini itu tuh kepake banget sama babyku di rumah gitu. Jadi bahkan kayak misalnya ada, Kak jangan gini misalnya kata mama kita gitu, tapi kan aku kan bisa membantah dengan enggak Ma, ini tuh gini ada kok gitu. ilmu pengetahuan yang membahas tentang itu, ada kok informasinya gitu, tapi tetap akan dipatahkan oleh orang tua kita, kamu dulu nggak gitu kok, hidup juga hidup gitu juga ya. Iya kan, tapi kan memang kan ilmu itu kan berkembang terus ya, gitu, dan itu yang tidak bisa diterima oleh orang tua kita gitu. Tapi jadi emang kepake, emang kepake Vin, karena Tika, karena gini, karena memang ilmu itu akan sangat bermanfaat gitu. Apapun latar belakang dari orang tua, ketika dia berpendidikan, otomatis dia juga akan mencerdaskan anaknya kan. Ibu kan adalah madrasah pertama dari anak. Setuju banget, itu benar banget. Dan makanya kita di sini juga apa ya, kalau disuruh pilih nih misalnya wanita perlukah berkarir atau tidak, ya balik lagi nih ke teman-teman sendiri gitu, ciwi-ciwi di rumah yang memang mungkin ada yang memilih untuk berkarir, ada yang memilih tidak, tapi berkarir di jalannya sendiri gitu, dengan anak-anaknya, mengurus anak-anaknya, membesarkan anak-anaknya gitu. Karena balik lagi, kalau kata berkarir itu kan biasanya identik dengan cewek yang kerja di kantor, terus dengan jam kerja 9 to 5 biasanya, terus juga ninggalin anak dan suami gitu yang dalam waktu yang lumayan lama gitu ya. Padahal mungkin karir di sini bisa diartikan dengan banyak hal kayak gitu. Banyak hal lah. Di rumah kan juga berkarir ya, iya, cuy. BTW kerjaan yang nggak ada habisnya, yang nggak ada cutinya apa ya? Ibu rumah tangga. Itu pekerjaan paling melelahkan menurut aku. Bukan melelahkan, pekerjaan yang paling mulia. Karena memang sangat menguras tenaga, sangat menguras pikiran gitu kan. Mungkin mungkin kondisi ibu-ibu yang bekerja, yang ketemu sama kawan-kawannya setiap hari itu, mungkin dia akan lebih fresh, dia akan ketemu ide-ide baru apa gitu. Nah, tapi kan ibu rumah tangga dia harus banyak cara nih untuk dia tetap di situ ya, untuk dia tetap waras gitu. Tetap waras. Kayak Raisa bilang tadi, mungkin sebagian orang, apalagi perempuan yang bekerja, kerja itu adalah me time-nya gitu ya. Iya, kayak Raisa bilang tadi gitu. Jadi disitulah waktunya akhirnya bisa minum kopi 5 menit dengan tenang gitu ya. Akhirnya bisa dengar cerita teman sebentar gitu, tanpa harus teriak suara-suara ini itu dan itu gitu kan. Biasa tuh lagi kalau ngobrol atau misalnya kita nongkrong bawa anak, biasanya nggak mungkin bisa mendengarkan cerita dengan baik dan benar gitu, karena kita pasti akan jangan ke situ, mama bilang duduk. Aduh, segala teori parenting itu hanyalah teori. Hanyalah teori, karena akan ketika di lapangan itu akan menjadi singa pada waktunya sebenarnya gitu. Cuman memang kalau aku pribadi sih kalau bilang wanita berkarir sama nggak berkarir itu, kalau bisa dipilih aku pengen tuh di tengah-tengah, bisa nggak sih kayak gitu. Iya benar sama sih, kayak mungkin rata-rata perempuan juga akan merasakan hal yang sama, atau memilih kayak di tengah-tengah boleh nggak, jadi berkarir juga tapi kayak nggak kayak di rumah juga gitu. Jadi ibu rumah tangga yang
punya kerjaan juga. Iya, makanya gitu. aku tuh cukup mensyukuri pekerjaan yang sekarang aku lagi jalani ini Bener, kan. apalagi kan sekarang kalau kayak sekarang ya yang namanya kerja itu kan nggak melulu tentang seragam ya, Iya, gitu bener ya. banget, Apalagi sekarang yang namanya berdagang. dengar. Iya, nggak selamanya dengan seragam. Walaupun kita pakai baju suka-suka hati kita nih, ya pink. Kita lagi kerja Bisa guys. kok, lagi kerja juga. Lagi kerja guys, nggak selalu pakai heels ya, nggak selalu ya. Ya tapi balik lagi, sekarang tuh pekerjaan banyak banget gitu. Berdagang juga kan salah satu pekerjaan gitu, profesi juga sebagai pedagang gitu. Apalagi ada apa sih kayak wadah-wadahnya sendiri sekarang banyak banget. Mau berdagang tuh nggak harus di toko, justru kita bisa online juga sekarang benar, gitu benar. dengan Lebih fleksibel. iya, lebih fleksibel. Jadi udah banyak juga kalau kita mau ngelihat sekarang perempuan-perempuan yang dari rumah mengurus anak, suami, tapi juga tetap cari uang. Iya, bisa tetap berkarir di luar itu ya. Walaupun konteksnya cari uang di sini bukan untuk ada mungkin yang untuk membantu perekonomian keluarga, menambah-nambah nambah uang ini itu. Tapi nggak sedikit juga yang jualan itu cuman buat Lucu-lucu aja. lucu-lucuan aja. Biar nggak suntuk, biar nggak Iya. terbuang sia-sia nih kuotanya gitu kan. Bonusnya adalah cuan Ya, rumah gitu. bonusnya. Mobil baru. Iya, jadi kalau aku melihat aku dulu dan sekarang nih, kalau dulu itu mungkin terlalu barbar ngambil job. Barbar banget. Jadi dulu Terlalu mungkin barbar kalau ngambil ngelihat setiap acara di Banda Aceh, atau Dulu. mungkin Sumatera ya, itu pasti yang pegang mic. Enggak, Ini ayo biasa orangnya sekali nih. bisa lah ya. Tapi dulu itu sebarbar itu. Sekarang ini sedikit lebih pelan, sedikit lebih direm gitu. Karena Ya kalau bisa jangan terlalu barbar Bu, bagi-bagi rezeki ya. bisa dong. Ya bisa yuk, bagi-bagi rezeki. Udah urus anak aja. Iya, Masih iya. ketika. tapi kan memang pada akhirnya kita akan menarik rem sama-sama. Iya benar kan? benar. Kayak bukan disuruh sih, bukan Iya. disuruh, tapi kayak oke udah cukup nih, aku segini udah cukup Iya, gitu. jadi kayak kita tetap dengan karir kita, tetap dengan tetap dengan Kesibukan, kerjaan kita. iya. Kalau misalnya orang nanya masih nge-MC, masih Masih, banget aku iya. nge-MC. Sejak kapan aku tidak nge-MC Iya. gitu kan? Sama kan, Tik? Iya, Sama benar. gitu. Cuman mungkin nggak terlalu apa ya? Ya kayak dulu gitu ya. Enggak terlalu kayak dulu, dan kan mungkin orang kayak udah jarang nih kayaknya saya MC. Sebenarnya bukan udah jarang, nggak sempat ngupdate Iya, aja. benar, Itu benar, pernah nggak sih kayak benar. kalau lagi kerja di, aku menganggap kerja ibu rumah tangga tuh emang pekerja ya. Iya. Itu kalau lagi kerja sebagai ibu rumah tangga, Iya. cuy, emang nggak sempat pegang handphone. Benar, Kalau kita setuju. lagi syuting kayak gini kan, Setuju. sempat pegang handphone kan. Nggak sempat dong, tapi ada. Tapi ya. ada buat ngerekam doang Ngerekam bentar. doang, Setelah ya. itu ya udah. Tapi kalau di rumah Iya, kan nggak iya. sempat. Jarang Apalagi banget. kalau kita menerapkan sistem anak kecil belum boleh pegang HP Iya, gitu, main nggak HP. ada screen time. Ya, berarti kan dari orang tuanya juga yang menahan itu ya Iya, gitu, iya, untuk iya. tidak main HP di depan dia. Jadi gitu. Jadi intinya mau bekerja atau tidak bekerja, berkarir atau tidak, itu pilihan, dan nggak ada yang salah dengan pilihan itu sendiri Nggak ada yang gitu. salah. Walaupun memang setiap perempuan sekarang kalau Tika lihat trennya ya, kayaknya udah pada sadar kalau pengen berdaya, walaupun bukan dengan seragam. Ngerti nggak sih? Kayak, Iya. oke, aku pengen jadi perempuan yang berdaya. Iya, gitu. bener banget. Sekarang tuh dengan masifnya sosial media Iya, ya, iya, lagi iya. dan lagi itu Iya. bisa menarik pola pikir kita bahwa ya kerjaan nggak melulu tentang harus 9 to 5. Iya. Nggak melulu harus dengan seragam, Iya, benar, dengan benar. atribut-atributnya. Bahkan dengan HP pun yang memang suka ngonten ya sekarang udah jadi profesi Benar, gitu. benar Konten creator banget. juga udah jadi profesi. Jadi sekarang lapangan kita untuk bekerja itu justru bukan semakin sempit, tapi Iya, semakin luas dengan jangkauan sosial media yang Iya, semakin masif iya. kayak gitu. Jadi nggak ada alasan untuk untuk merasa tidak berdaya gitu, karena memang sebenarnya sekarang instrumennya udah banyak banget untuk bisa kita perempuan itu merasa aku berdaya gitu dengan cara yang kita pilih. Iya, gitu, benar. ya. Jadi pasti setiap orang tuh udah tau lah apa yang mungkin terbaik buat dia. Tapi kalau misalnya Tika kan, kalau aku memang sulit ya menentukan antara berkarir dengan tidak berkarir. Iya. Tapi di balik itu ya, sebagai ibu rumah tangga yang udah bersuamikan suami gitu ya. Bersuamikan suami dong. Iya dong. Ya, masa bersuamikan istri Iya. ya. Ya, yang salah satu hal yang paling penting adalah support suami. Oh iya, nah, setuju itu penting banget. banget sih sebenarnya menurut aku. Kalau kita jadi menikah itu memang benar-benar milih pasangan hidup biar dia mampu nggak untuk support kita yang nanti mungkin
kan ada kan yang mungkin yang nggak boleh Nggak, kerja iya, atau benar, apa, tapi benar, alhamdulillah kalau aku tuh emang tipe biarpun aku juga sebagian hari aku full untuk urus anak, Iya. tapi juga aku ketika aku bekerja aku juga diberikan ruang untuk bekerja gitu. Dan mungkin untuk teman-teman yang belum menikah pun gitu, balik lagi support orang tua gitu. Nah kalau dulu itu kan kita taunya banyak dari orang tua kita yang merasa yang kayak kita bahas tadi, jadi udah deh anak perempuan kan nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, anak perempuan nggak perlu kerja yang gimana banget gitu, pekerjaannya ya udah standar-standar aja. Nah kalau sekarang, kalau kita ngelihat trennya sekarang orang tua itu memang mau anaknya laki-laki mau perempuan mendapatkan pendidikan yang sama tingginya, diberikan kesempatan yang sama untuk bisa bekerja di tempat yang bagus juga dengan karir yang bagus kayak gitu. Jadi nggak ada yang salah dengan itu semua gitu. Jadi untuk teman-teman juga mungkin yang selama ini merasa udah deh, toh presiden udah ada orangnya, ya menteri udah ada orangnya gitu ya. Udah ngapain lah sekolah ya gitu. Nggak gitu. Kan ada regenerasi lah yang pasti kan. Yang paling penting adalah gimana kita tetap bisa berkarya. Tapi kalau MC kayaknya nggak ada regenerasinya ya, masih Raisa terus ya. Boleh tetap dong. Banyak ya? kan ada Tika juga dong ya, opening ya, Boleh dong. opening. Itu juga ada Tika karena Raisa nggak bisa. Kagak. tapi kan yang paling penting adalah gimana kita bisa mempertahankan apa yang udah kita bangun sih gitu kan. Karena kita kan juga bangunnya kan nggak cuma setahun 2 tahun gitu. Tapi nah kalau itu membahas tentang gimana kita membangun karir itu sendiri. Tapi kalau menurut Raisa sendiri, kapan sih sebenarnya karir itu atau passion itu terbentuk gitu? Biasanya kita memulai karir itu kapan nih mulai dapat passionnya? Oke, ini aku akan memulai karir di bidang ini, di posisi ini gitu. Biasanya itu umur berapa sih kalau kita udah yakin banget inilah waktunya kita meniti karir gitu? Karena kan kadang-kadang nih, sebelum dijawab, potong dulu, udah tanya, potong lagi. Karena biasanya kita yang baru newbie, yang baru selesai kuliah, yang penting kerja aja dulu deh. Iya. Yang penting keterima kerja dulu, terserah mau passion gak passion, iya kan gitu. Sebenarnya kita di usia berapa ya kalau kita mau ingat-ingat lagi? Kalau aku mungkin di usia 23 sih. 23, 24 gitu ya? 25-an lah ya. 23, 24. Karena aku memang memulai kerja itu lebih cepat, Tik. Jadi kayak gini, aku dari SMA itu aku udah ngajar loh. Aku udah ngajar. Jadi dan yang aku ajarin itu ada beberapa murid. Kebetulan aku tuh ngajar bahasa Inggris waktu itu. Jadi di tempat les yang aku ajarin ini itu ada murid yang di atas aku, ya, gitu. Dan aku tuh dituntut untuk berdandan lebih tua. Biar aku nggak ketebak. Serius? Biar aku tuh enggak ketebak masih SMA kayak gitu. Tapi ada nggak sih, nah ini juga seru buat dibahas, ada nggak sih masih diskriminasi untuk profesi-profesi tertentu? Seperti misalnya kayak tadi tuh, kita karena jadi guru dituntut untuk berdandan misalnya lebih guru aja gitu, lebih guru supaya nggak ketebak umur, karena mungkin diskriminasi umur juga. Karena iya mungkin sih, karena aku waktu itu masih SMA kelas 2, tapi yang aku ajarin itu ada beberapa yang kuliah, belum kerja gitu. Jadi aku pulang sekolah jam 2 siang apa jam setengah 3 gitu kan. Sore jam 4-nya aku udah mulai ngajar sampai ntar jam 8 malam kayak gitu. Wow. Jadi aku emang udah kerja, udah sekerja itu pantes workaholic banget itu benar gitu ya. Jadi memang aku nggak ada, dan uniknya aku tidak lelah akan itu gitu. Aku senang. Karena ternyata dapat uang jajan itu enak gitu ya. Beda dikasih sama orang tua beda, uang sendiri beda. Gitu. Jadi benar. Aku baru stop lagi tuh di mau kelas 3 SMA kan kita mau UN ya. UN waktu itu. Iya benar-benar. Jadi kan harus fokus belajar, tapi aku udah mulai nge-MC tuh. Aku mulai nge-MC tahun 2009. Oke, berarti sebenarnya titik titik apa sih kita bilangnya? Titik balik. Bukan titik balik sih, tapi kayak titik awal. Iya, titik mulai seseorang itu kan nggak bisa sama gitu ya, starting pointnya. Jadi ada yang mungkin merasa passionnya itu terasa di kuliah, mungkin ada ketika setelah merit. Iya benar. Ada. Nah kalau Raisa kan mungkin termasuk yang cepet gitu ya. Aku tahu nih, ini memang passion aku di sini gitu ya, ngajar dan MC gitu. Nah mungkin ada juga yang baru akhirnya merasa, oh ini aku banget tuh passionnya tuh setelah menikah. Akulah contohnya gitu. Karena sebelumnya kan bekerja di bank gitu ya. Iya, bekerja di salah satu bank. Wow, tidak menyangka saya. Bekerja di bank. Berapa lama cuy?
4 tahun juga deh. Iya. Bang yang logo apa nih? Bang yang logo apa nih? Selamat siang Bapak, silakan. Oke. Udah tahu dong ya. Udah tahu. Jadi memang saat itu, nah itu mungkin karena namanya anak baru selesai kuliah gitu ya. Jadi kayak mikir, wah kayak keren nih kerja di bank gitu. Wah kayaknya keren nih kerja di perusahaan ini, di perusahaan itu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, kerja nih memang sama Belanda ya. Kerja nih ya sama ya di kantor gitu. Tapi hobi tetap dijalankan. Oh siaran, MC dan lain-lain. Nah sampai akhirnya tuh setelah merit dan lain-lain baru wah kayaknya yang pengen diseriusin tuh ini loh gitu. Itu aku mau nanya, itu berhenti dari kerja sebagai setelah menikah dan banker itu setelah punya anak keputusan dari sendiri atau suami sih? sendiri dong. Berdua atau? Sendiri Okay. karena memang saat itu kondisinya yang sudah tidak memungkinkan karena harus LDM dan lain-lain gitu, tapi ngurus baby sendiri. Pokoknya banyak pertimbangan yang akhirnya balik lagi aku merasa kayaknya aku aja deh yang ngalah, nggak apa-apa. Karena aku merasa aku nggak terlalu into nih untuk profesi ini gitu. Aku masih bisa nyari di jalan lain kalau memang untuk jajan. Tahu gitu. nggak sih dulu tuh aku pernah usia berapa ya? 24 atau 23-an gitu lah. Jadi aku pernah bolak-balik keluar masuk kantor gitu karena aku tidak bisa di balik meja ya, duduk di balik meja. Karena kayak kita tuh udah nggak tahu ya, karena kebetulan aku sama Tika ini sama-sama kita basicnya dulu penyiar radio ya Tika. Which is kita suka ketemu orang baru gitu-gitu kan. Jadi dan membahas apapun itu deh. Iya. Kayaknya kecoa terbalik kita bahas. Semut yang lewat, lucu tuh. Kita bahas. Rumput bergoyang. Iya, kita bahas. Rumput tetangga apalagi ya. Jadi makanya aku berapa kali ya? 2 kali kayaknya. 2 kali aku keluar masuk kantor perusahaan, which is cukup profit menurut aku perusahaannya. Makan ketika aku resign juga orang pada yang kayak menyayangkan ya, dari situ karena memang benar-benar perusahaan yang cukup mumpuni keuangannya. Tapi pada akhirnya ternyata mental itu asik banget cuy. Rupanya kena mental kerja di situ ya. Kayak lebih dijaga nih kayak. Karena kan aku tuh kan kebetulan manajer aku juga baik banget ya. Kayak dia tahu aku juga masih MC, kadang ada sewaktu-waktu dia tuh kasih izin aku untuk pergi untuk MC, untuk mencangkul di rezeki tanah yang lain. Karena sebenarnya gini, karena sebenarnya kayak kita kan happy-nya di situ gitu. Iya, benar. Dan kalau nah ketika umur 25 itu baru aku mulai 25 26 gitu baru mulai lebih keset lagi ini sekolah segini gini. Jadi memang yang kayak kita bilang tadi gitu, ada yang memang sebelum menikah sudah punya starting point-nya, ada yang setelah menikah gitu. Karena memang kalau ngomongin soal wanita karir itu balik lagi ke pilihan lapangan pekerjaan untuk perempuan. Nah kalau di Aceh sendiri itu kan nggak banyak ya kalau di Aceh ya. Pilihan karir untuk perempuan gitu. Bahkan mungkin untuk di kantor-kantor besar pun gitu ya, di perusahaan-perusahaan besar pun untuk posisi-posisi tertentu yang tinggi itu biasanya jarang diisi oleh perempuan gitu. Jadi sebenarnya mau ngejar karir banget pun di Aceh semana sih gitu ya kayaknya. Kalau sekarang gimana sih? Tapi kalau aku rasa sih paling emansipasi wanita nih. Iya, jadi emansipasi ya. Semua wanita aku rasa juga berhak sih untuk menjadi menggapai impian dia setinggi mungkin, karir dia setinggi mungkin. Entah itu dia juga bisa menjadi mungkin kayak jadi kepala perusahaan atau asalkan memang dia mumpuni dan dia memang udah bener-bener dipercaya mampu untuk mengembangkan itu. Mungkin kita kali etik yang nggak tahu, yang nggak tahu karena gini, beberapa orang di dekat aku lah, keluarga aku wanita ya. Kan kalau kayak yang tadi Tika bilang kan, kalau di Aceh kita kan nggak punya banyak industri ya gitu kan. Paling mungkin ya bank, PNS, apalagi gitu kan. Nah di beberapa keluarga yang dekat gitu, itu wanita tapi jadi kepala bank, ada beberapa orang kayak gitu. Jadi aku rasa ya
alhamdulillah sudah mulai ada ruang lah untuk wanita Oke, menjadi pemimpin juga ada. setuju. Berarti di Aceh sendiri sebenarnya udah banyak ruang yang diberikan gitu ya. Diberikan. Karena memang mungkin melihat potensi perempuan-perempuan ini juga udah makin luar biasa Iya, gitu terus ya. juga kayak misalnya di kampus-kampus kan ada tuh kan dekan-dekan yang wanita. Iya, bahkan kalau gitu. ranah politik juga banyak kan sekarang Iya, bener, caleg bener. atau bukan Rame caleg sih, banget. tapi ya anggota legislatif yang memang udah perempuan gitu. Bahkan kan untuk Ada kuotanya kan? ada kuotanya. Nah, Ada itu bahkan kuotanya. sekarang udah ada kuotanya. Ada kuotanya. Kalau dulu ada nggak sih? Sebagai orang yang Pernah. sebagai Dulu kan memang udah dikuotain kan berapa aku lupa sih berapa persennya, Iya, tapi kan kalau sekarang memang ada kuota untuk Iya. wanita bersuara benar, gitu benar. di partai politik. Berarti segitunya perempuan ini sudah didengar, jadi nggak ada Iya. masalahnya juga. Dengar kita dong. Dengar dong Masih. ya. Bete nih. Nonton kita dong ya. Apa sih? Aduh. PMS ya. Tapi itu ya, kalau ngomongin soal perempuan yang berkarir atau tidak berkarir, di Aceh sendiri kayaknya memang udah banyak orang-orang yang terbuka soal itu. Iya, maksudnya iya. lebih Open-minded. open-minded ya. Jadi memang boleh kok perempuan kerja, boleh kok cewek berkarir tinggi gitu, dibandingkan dulu-dulu yang memang mungkin ya ngapain ya, nggak usah duduk Di di rumah rumah aja tapi keluarganya Tika nih Hmm. mungkin yang ibu-ibu apa gitu kan, itu tipe yang keluarga kerja atau ya udah yang perempuan di rumah yang lagi kerja gitu. Tipe kebetulan yang di keluarga ini sekarang itu rata-rata kalau tante ini itu mama itu nggak kerja, tapi mereka maunya kita semua tuh kerja. Ngerti nggak sih? Kayak jadi Iya, iya, anak-anaknya, iya, ponakan-ponakannya iya. yang cewek-cewek itu maunya kerja gitu. Iya, Jadi mereka iya, iya. merasa biar mereka aja nih yang Dengan mengalami pengalaman iya, itu mungkin bukan ya. buruk sih, tapi mungkin ingin kita punya pengalaman yang lebih menarik dari mereka Tapi mungkin gitu. balik lagi keputusan kan ada di tangan masing-masing dari kita gitu Iya, ya. Apakah- benar. Karena buat aku pribadi, bekerja tidak bekerja ibu rumah tangga itu pekerjaan yang paling mulia sih memang. Gitu ya. Setuju, Paling terbaik ya. gitu. Pokoknya karir boleh ya, mau setinggi apa, mau sehebat apa, yang sepanjang tidak melupakan kodrat kita sebagai wanita dan juga sebagai ibu. sebagai ibu Gitu, tuh. ya. Karena memang apa ya istilahnya mother instinct gitu, kayak katanya itu kan keluar ketika kita sudah melahirkan ya. Iya, benar. Kan misalnya kalau dulu kan terlalu gedebam gitu kan, Iya, kita ngambil iya, job, iya. kayak kalau sekarang Kalau tuh kayak sekarang yang kayak lebih- ingat ya, iya. biarpun nggak ada yang ingatin, Nggak tapi ada. itu insting dari diri Iya, sendiri tuh yang iya. keluar gitu, kayak Benar. sayang ya kalau kita sampai jam 12 malam di Iya, luar setuju, buat setuju. kerja gitu kan, kayaknya anak nih Gimana gitu. nasibnya Iya, gitu ya, siapa walaupun yang bukan- bacain buku atau apa gitu kan. Jadi intinya seperti yang kita bilang tadi ya, saya Iya, iya. boleh terserah mau karir atau memilih tidak, atau memilih apapun itu di tengah-tengah seperti kita mungkin ya, memilih di tengah-tengah, gitu. asalkan Sesuai gitu, dan gini ya. kalau ini kan, dan aku kemarin sempat bahas itu kayak mungkin saat ini ya, ini mungkin untuk ibu-ibu rumah tangga yang babynya masih bayi-bayi gitu ya, mungkin saat ini kita lebih apa ya, lebih harus berjalan sedikit lebih pelan Iya. daripada dulu, karena semua kita akan berhenti di titik yang sama tapi dengan jarak waktu yang beda-beda. Nggak apa-apa kok sekali-sekali lebih pelan kayak gitu. Setuju. Nanti Tapi kalau buat yang udah- belum buat yang belum nikah, belum punya anak, nggak apa-apa. Geber terus. Kencang-kencangnya ya. Itu dia. Emang nggak pulang tapi yang halal ya, Iya, jangan iya. lupa. Iya, gitu. jangan dong, aniong-aniong ya. Jangan Ngeri, like ngeri. ya, subscribe YouTube kita di TVRC Official Ya. ya. Karena kita pasti akan terus hadir membahas segala isu tentang perempuan. Bener ya. banget. Oke, kalau gitu kita berdua pamit. Bye. Dadah.